Fani Rafisa. Hari ini saya sedang berada di Distrik Capil untuk mencoba lihat pembuatan identitas kependudukan digital atau disebut IKD. Ayo kita cari tahu apa itu IKD dan bagaimana proses pembuatannya. Tiga. Perkenalkan, nama saya Nika Fauzia. Sekarang saya sudah berada di dalam kantor Distrik Capil. Di sini masyarakat bisa melakukan pembuatan IKD dengan bantuan petugas secara langsung. Proses ini dilakukan dengan cepat dan tanpa dipungut biaya. Mari kita mewawancara kepada salah satu petugas yang ada di sini untuk menjelaskan tentang IKD. Itu adalah identitas kependudukan digital, informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasi dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawe yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Nah, IKD itu sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Tujuan dari pembuatan IKD itu mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Terus yang kedua, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Ketiganya, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat bagi penduduk dalam bentuk digital. Keempat, kependudukan digital melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan kebocoran data. Kalau untuk fungsi daripada IKD itu, satu, sebagai pembuktian identitas, verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan identitas kependudukan digital. Terus yang kedua, autentifikasi identitas, verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR untuk pembuktian pemilikan identitas kependudukan secara digital. Yang ketiga, otoritas identitas adalah hak otorisasi pemilik identitas kependudukan digital terhadap data identitas kependudukan digital yang dapat diakses oleh pengguna data. Semua itu nanti bisa dilihat di aplikasi IKD yang bisa di-download di HP, semuanya ada di handphone. Untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD itu, yang pertama yang dilakukan itu warga harus mengunduh dulu aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store, ya. Pilih menu pendaftaran offline, lalu isi data diri pada form yang tersebut, verifikasi wajah dengan foto selfie. Terus yang ketiga, pindai kode QR yang disediakan oleh petugas Distrik Capil. Lalu setelah itu cek email masuk dari siater pusat. Nanti ada catat atau copy pin, klik tombol aktivasi, terus diikuti langkah sesuai dengan petunjuk yang diberikan di dalam cek email itu, di email itu. Nah, kita setelah semua proses sudah dilalui itu, kita bisa membuka menu pelayanan di dalam IKD itu. Pelayanan itu ada sekitar lebih dari 7 ya. Bisa permohonan cetak kartu keluarga. Misalkan kartu keluarganya masih lama, yang masih biru, yang belum QR, itu bisa pengajuan dari IKD. Terus permohonan cetak biometrik, biodata WNI, bisa perubahan golongan darah, perubahan pendidikan. Kalau perubahan pendidikan itu berarti ijazahnya harus diupload. Kita harus menyiapkan dulu foto secara digital di handphone. Foto dulu nih ijazahnya dari yang asli, nanti tinggal kami dari tim Distrik Capil memverifikasinya. Terus surat keterangan pindah. Tapi surat keterangan pindah itu hanya berlaku untuk satu orang, tidak dalam satu keluarga. Misalkan ada di dalam keluarga ada 3 orang, nah anaknya sudah dewasa, dia mau pindah, itu boleh pengajuan dari IKD. Tapi tidak bisa seluruh pindah, satu keluarga tidak bisa, itu harus tetap datang ke dinas. Lalu pisah kakak atau pecah kakak boleh. Misalkan anaknya mau pisah kakak dari orang tuanya, itu bisa dilakukan.
Terus permohonan kelahiran WNI, anak yang belum mempunyai NIK, berarti anak yang baru dilahirkan. Orang tuanya bisa mengajukan permohonan akte kelahiran dari IKD. Terus kelahiran, kematian, akte kematian juga bisa diajukan. Misalkan yang punya IKD-nya suaminya, istrinya meninggal, nah, itu bisa diajukan oleh salah satu pasangannya. Kan kalau orang yang meninggal kan nggak mungkin ya mengajukan sendiri, orang yang sudah meninggal. Lalu pengajuan penduduk non permanen itu bisa dari IKD. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adib Umam. Saya di sini akan membuat IKD secara langsung. Ayo ikuti saya. Pengajuan pelayanan online melalui IKD. Jadi kalian nggak perlu repot-repot datang ke Disdukcapil. Caranya, buka aplikasi IKD, masuk menu pelayanan, lalu input PIN dan CAPTCHA. Pilih masuk. Jika anak belum memiliki NIK di dalam kartu keluarga, pilih menu kelahiran WNI. Anak belum memiliki NIK. Tetapi, jika anak sudah memiliki NIK di dalam kartu keluarga, pilih menu kelahiran WNI, biodata telah memiliki NIK. Isi biodata seperti nama bayi, jenis kelamin, tempat kelahiran, dan lainnya sesuai dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau kelurahan. Upload scan atau foto dokumen-dokumennya dipilih, seperti buku nikah asli, lembar biodata, dan lembar tanda tangan pengesahan cap KUA, dan surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau kelurahan. Input CAPTCHA yang tersedia, lalu pilih ajukan. Pemohon dapat memantau status pengajuan melalui aplikasi IKD pada menu monitoring pelayanan. Jika akte kelahiran sudah jadi, sekarang bisa melakukan pengajuan kartu keluarga. Caranya, balik ke menu pelayanan, input PIN dan CAPTCHA, pilih masuk. Cari menu permohonan cetak kartu keluarga, kemudian pilih alasan permohonan perubahan, dan tulis keterangan penambahan anggota di kartu keluarga. Mudah banget kan prosesnya? Betul, apalagi kalau datang ke sini bisa dibantu petugas jadi lebih cepat. Dengan membuat IKD, kita tidak perlu lagi harus membawa KTP karena semua data kependudukan dapat akses melalui smartphone. Jadi ini adalah pengalaman kami membuat IKD secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan video ini semoga bermanfaat dan bisa membantu masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.